Assalamualaikum. Mau ke Taman Safari. Oh, hari ini kita mau ke museum pesawat dulu, Mas. Ya, Kita mau ke museum pesawat. terus Terus, nginep di hotel. waduh, ini di hotel. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu La wala quwata illa billahil aliyil azim. Adek baru bangun nih. Adek. Anu dimaksud Bang Pampang itu sih kan. Isu-isu kaciri seperti baru. Nih. Ada dua. Jam 6.30 sampai Cihaur Ada Gede. banyak. Ada banyak gimana susu. Cuma Sarapan dulu. Ada makan apa? lava. Enak gak? Coba lihat. Makan apa? Kan angin. Mana? Beri uyang. Son. Alun-alun Ciawi. Begitu bisa dasar. Ya Allah jebak Hai. pisan. Mas, kita udah sampai mana, Mas? Bandung. Bandung. Museum Jawa. Mau ngapa sih? Ini kita naik flyover namanya, Mas. Mau ke bandara. Belok kiri. Ada layang kereta api. Lah. Parkir dulu. Ini buat Sebelah sini. beli tiket. Sini kali ya. Kita mau beli tiketnya dulu. Mas, kita mau naik mobil ini. Sudah nggak? Beli tiketnya dulu ya. Oh, lewat sini nih ada tangganya. Bayarannya sudah Chris. Makasih ya kak. Oke, ini langsung berangkat berarti ya? Kalau misalkan minta bantuan, boleh ke tour guide kak. Mau fotoin atau Oh, mau iya. tempat kemana yang kakak mau ya? Oke, siap. Mas, nih Mas, kita dapat ini sama souvenir. Mas senang naik ini? Woi, Adek, kenapa Adek digendong? Kenapa Adek digendong?
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berangkat. Di tengah nih, di atas ini nih, Mas. Nah, Oke. Di bangku sama ayah. ini nah sini. Kenapa? Nah, naik mobil ini takut mungkin. Kenapa? Sama nanti ya. Pesawatnya tidak. Wah, pesawatnya besar banget. Kenapa? Nangis kamu teh ya. Kenapa sayang? Tuh. Wah, besar banget. Datang ke Bandung. Sudah berkunjung ke acara di Taman PT Dirgantara Indonesia. Kita akan keliling kurang lebih 1 jam. 1 jam. Keliling pabrik pesawat satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Wow, Yaitu keren. PT Dirgantara Indonesia. Yang didirikan pada tahun 1976. Didirikan oleh Bapak Nur Tadinyo. Kelas berapa? Kelas berapa? TKA ya? Masih TK? TKA ya. Mamanya sama dedenya ini adalah gedung receiving, yang mana di gedung receiving ini dipergunakan untuk menampung atau menerima semua bahan baku untuk dijadikan komponen pesawat. Salah satunya yaitu bahan bakunya yaitu diantaranya dural atau amonium, ada juga sebagian titanium, ada juga yang positif itu campuran Oh, iya. bahan kimia yang nantinya seperti fiberglass kalau sudah jadi. Biasanya dipergunakan kalau di pesawat tempur tidak akan terdeteksi oleh radar Type 4 manufacturing, yang mana di gedung kedua ini diproduksi semua komponen pesawat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat aja, sebenarnya bisa turun ya. Oke. Nanti kita ada di bagian-bagian tertentu yang Oh, nggak boleh ini ya, nge-video nggak boleh ya? boleh. Oh, boleh. Nah, ini adalah salah satu, bukan nggak ada yang, kalau kemarin lihat aja, itu yang di bagian ujung itu untuk komponen pesawat A320, Airbus 320 kita produksi juga, kita kirim dari Indonesia. Kalau yang panjang, yang bolong-bolong tengah itu menggunakan tangan. Jadi pekerjaannya itu ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan mesin. Kalau yang menggunakan tangan dinamakan sheet metal forming, ini ruangannya. Kalau yang menggunakan mesin, machining di sebelah kirinya. Jadi kalau kita masuk ke lorong itu yang ini bagian machiningnya. Proses pengerjaan itu yang kedua, yang putih komponen yang sudah terpakai, maksudnya sisa. Asalnya numpuk ke sana. Cuma kemarin sebelum libur Lebaran udah terjual, jadi itu baru keluar. Mobilnya keren ya, Dek. Nah, ini adalah bandara. Sekarang baru dibuka 2 penerbangan, Bandung Solo sama Bandung Semarang. Tapi menggunakan pesawat ATR. Pesawat Nya kurang lebih 8.000. Iya. Kita akan menuju ke hangar assembly CN235 atau hangar perakitannya membuat pesawat CN235. Om jelasin dulu, CN itu memiliki kepanjangan, C-nya itu kasa, N-nya itu nurut tadi. Sedangkan 235 itu memiliki arti 2-nya itu Pak. Jadi kapasitas pesawat CN235 itu adalah 35 penumpang. Ini adalah hangar assembly-nya, hangar perakitannya. Ini adalah hangar perakitannya. Iya. Jadi komponen yang sudah jadi dari direktorat produksi yang tadi, yang dari gedung yang kedua akan masuk semuanya ke sini. Nanti akan masuk ke yang warna hijau-hijau ini. Ini adalah namanya jig. Jadi ini adalah alat bantu untuk proses mempercepat perakitan. Yang ini yang udah jadi ini adalah bagian real con atau ekor pesawat dari pesawat CN235. Ini bagian real con. Oh, ada pesawat. Kita nanti update. Wah, baru lihat. Keren, Mas. Ya, pesawatnya ada. Warna apa, Mas? Warna apa, Mas? Apa coba? Tentara. Hijau tentara ya.
Nah, yang berlubang-lubang Oh, yang pesawat mas airnya dari dekat ya? adalah Hercules. Oh, Sini nginjak kakinya. Adek naik dek. Mau sama dedenya? Iya, sama Mas juga. Ayo Mas, ayah, adek. Dadah. Tanya dulu security. Ini ada. Ini adalah pesawat NC212 yang di depan ya, yang TNI Angkatan Udara. Oh, Itu tapi kok ada yang warna hijau? Nah, itu yang TNI Angkatan Udara itu pesawat yang di depan. Kalau yang sebelah kanan yang warna hijau-hijau itu kelihatan nggak yang bentar ya? iya. belum jadi ya? Ah, itu belum jadinya. Kalau sudah jadi akan seperti yang di depan ini. Tuh yang belum jadinya. Yang belum jadinya itu yang warna hijau muda. Itu baru pindah dari hangar yang sebelah. Baru pindah ke sini. Itu berarti udah siap dipasang center wing sama outer wing, dipasang engine sampai bisa terbang. Ini baru pindah yang di depan, yang di belakang itu dalam proses penyelesaian. Sudah terpasang center wing, outer wingnya, drone wulu. Jet nggak ada ya? Jet nggak ada, cuma ada pesawat tempur. Pesawat tempur yang kita kerjasama dengan Korea Selatan. Itu beli pesawat CN 235 buat dia Ada satu lagi. kunjungan PT, belinya dari Indonesia. Itu pesawat mainan itu tuh. Mana? Tuh kan di atas tuh. Ya itu pesawat yang pakai remote. Ya kan? Itu ada. Itu selalu tadi. Nah, ini adalah pesawat seutuhnya. Beda dengan CN235 sama NC212. Itu masih ada kerjasama dengan Kasa Spanyol. Masih ada impornya. Ya. Kalau ini diproduksi semuanya di PT di Indonesia. Ada dua. Turun ini? Boleh kan? Oke, kita turun dulu. Tahun 2017 oleh Bapak Joko Widodo. Kemudian dari pesawat ini bisa take off dan landing di landasan yang jaraknya pendek. Terus bisa take off dan landing di landasan yang tidak beraspal. Kenapa tujuannya dibikin seperti itu? Supaya bisa menjangkau ke kepulauan-kepulauan terpencil di Indonesia. Jadi bisa nanti perekonomiannya tumbuh, berkembang. Sama ini apa satu ini apa dua? Ada satu lagi nih pesawatnya. Asal jangan disentuh aja. Oh ya, oke. Jangan dipegang ya. Kita foto aja. Kalau mau dipoto apa? Pesawat drone. Oh itu drone, pesawat drone. Ini buatan kita ini. Iya, itu buatan kita. Justru ini hampir Keren ya dek. Mau lihat yang kepalanya harus nunduk ya. Awas tuh ya ada sayap. Bagus ya. Sayap pesawat. Besar banget. Tuh lihat bannya besar. Abang, Iya, ada lagi. ada lagi. Banyak. Ada rupin. Mau foto di samping biar kelihatan. Terus. Nah, Ada lagi. Salah. Karena tebas. amfibian. Karena Yang nantinya bisa take off Best. landing di perairan. ada batal. Karena tebas. Batal. Bes. Batal. Karena tebas. Batal. Susus. Mas ada berapa pesawatnya coba? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Banyak. Pesawat yang tanpa awak ya. Yang itu pesawat yang tanpa awak atau Drone, mirip drone. Jadi fungsinya nanti buat mencari titik api kalau ada kebakaran hutan, terus patroli di perbatasan Indonesia. Dulunya servis ke PTDI cuma Belum gulung tiket, jadi nggak dibayar. Ya.
Apanya yang dibuktikan maskapai? Maskapainya. Jadi sampai sekarang belum dibayar. Ini Udah di sini. ditahan sama PTDI. Heeh. Ini yang dua, ini adalah menara pusat uji terbang N250 yang diciptakan Pak Habibie dulu. Menara. Pusat uji terbangnya. Sekarang cuma jadi perkantoran. Kalau kita nyebrang ke sana, ada hangar NC212, ada hangar Super Puma, helikopter Super Puma yang kerjasama dengan Prancis. Ini Boeing 737. Mau dipotong nggak? Mobil kayak mobil nyetir nggak apa-apa. Saya fotoin. Boleh. Ada apa aja ceritain. Dek, kita masuk. Enggak apa. Ini sayap yang kecil. Nyampe nggak, Mas? Enggak. Ih, bisa jatuh. Ini lihat rodanya. Dia besar. Wow. Ini mesinnya. Ini besar banget. Awas, ada bensin, ada. Buat bensin. Itu apa tuh kayak sayap kecil? Coba masih masuk ke lorongan pesawat bisa. Coba Dek. Takut. Takut wow. Rodanya kok ini nggak masuk? Lagi parkir. Ih, Foto di sana. Masnya foto di sana. Foto di situ kan masih di roda. kesalahan. Berdiri di sini. Nih, ayo di foto. Sama-sama. Yang ini nggak tahu siapa, nggak tahu di NK2 atau pesawat helikopter Super Puma yang kerjasama dengan Oh. Prancis. Kemarin kita sempat bikin dua buat Itu pesawat. Pasti ada pesawatnya. Di sebelah sini ada biar nggak kepanasan ada. Oh. adalah Yang tadi. ya pesawat yang tadi C235 ini produk unggulan PT Dirgantara Indonesia. Nah nanti kalau misalnya Bunda mau coba Pesawatnya ada pesawat CNC ini mau nyobain seperti apa dalamnya, dipersilakan. Mau bisa di custom, nanti interiornya bisa di custom, mau ada ruang makan, ruang nonton TV, ruang tidur, ini bisa di custom. Kelebihan dari pesawat yang 235 ini nggak tahu, kayaknya ada yang lembur, ini orang fasilitas yang lembur. pesawat itu. Pesawat, ada pesawat apa warna kuning? Pesawat apa ya, mukanya kayak apa, kayak binatang apa? Binatang kucing. Helikopter. Banyak banget. Helikopter. Nggak boleh turun tadi ya? Gitu, hah? Nggak boleh ya? Nggak bisa turun. Mau. Ini adalah jenis pesawatnya Bell. Helikopter jenis Bell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jenisnya Bell. Kalau yang belakang yang warna abu-abu itu milik TNI Angkatan Laut. Jenisnya yaitu Hunter atau Dolphin. Beda. Kalau itu udah dipasang baling-baling itu lebih bagus lagi, lebih lincah lagi di atas. Manuvernya lebih lincah lagi. Akhirnya yang kedua itu. Ini yang kedua. Ini adalah pesawat CN235 yang perdana dibikin di PTDI. Itu pesawat Ini 90% komponennya masih dikirim dari kasus Spanyol dulu ya. Kalau sekarang udah dibikin di Indonesia. Yang mana? Yang ini yang CN235. Pesawat apa itu? CN235 yang tadi di situ ya? Ya.
Ini sama dengan yang mana? Ya. Yang N250-nya asalnya ada di sini. Cuma nggak tahu kenapa ada riset. Pesawatnya kok Pesawat drone, pesawat tanpa awak ini mampu terbang 12 jam di atas. Remote kontrolnya kurang lebih sebesar gedung ini lah. permainan permainan di sawah, Cara mobil apa? permainan sawah, orangnya ada ke sini. Ini adalah surface treatment, yang mana komponen yang sudah jadi, yang tadi gedung kedua akan masuk ke gedung yang ketiga untuk dilakukan pencelupan atau direndam menggunakan cairan kimia. Ujungnya nanti yang tadi kita masuk pertama itu nggak ada putusnya maksudnya. Ini yang sebelah kiri yang ada biru muda, biru tua, biru persib ya. Itu adalah gedung diklatnya. Merchandise juga ada. Pilotnya, pilotnya. Pesawatnya bisa mendarat. Ada Iya, bisa mendarat di air tuh. Mas Ada lihat gambarnya tuh. Bisa dipakai di mana buat kan daerah-daerah perairan di Nusantara nih. watermelon, Seribu. watermelon. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 susu. 1, 2, 3, 4 ini. Apa aku sini? 1, 2, 3, ayah sini muter. Muter lagi. Ada itu. ini kalau kita jual belikan di luar negeri, yang paling banyak itu negara Turki. Ditambah sekarang tuh bersama ke Asia Afrika, berarti Senegal, Ayah, Kongo. lihat nih. Di Asia ini ada Jadi PT Dirgantara Indonesia ini akan mengembangkan ekosistem kedirgantaraan di beberapa tempat. Nah, diantaranya adalah Pulau Bali, yang dimana Pulau Bali ini sangat hidup dengan ekosistem pariwisatanya yang perlu didukung oleh kedirgantaraannya itu sendiri. Nah, jadi nanti di sana kita akan memberikan satu fasilitas yang dimana di dalamnya ini terintegrasi oleh fasilitas pelatihan dan MRO untuk pesawat dan helikopter yang ada di sana. Ada sini, Ada di Buleleng, betul Pak. sini ada satu lagi. Titik ini merupakan potensi daerah-daerah yang akan dikembangkan di Bali yang akan disupport dengan jalur-jalur transportasi udara. Iya, ayah lihat nih pesawatnya. Pesawatnya bagus. Produk pesawat dari PT Dirgantara Indonesia ya. Jadi di awal kali kita membuat produk helikopter, kita mulai dengan NBO 105, jadi kepala divisi teknologi di sana. Kemudian setelah datang ke alat-alat pertahanan udara, diantaranya adalah pesawat-pesawat seperti ini. Nah, cuma untuk produk ini Indonesia bisa memperjualbelikan dengan bebas dan juga bisa mengupgrade tanpa dibatasi gitu. Di sini ada. Ini Oma, nih lihat. Ya, ini adalah drone yang paling pertama kita kembangkan. Namanya Wulung. Jadi drone ini pada tujuan utamanya adalah supaya kita bisa mempelajari sistemasi kerja drone. Di awal kali kita membuat drone, ini beberapa aplikasinya di kaki ya. Ini terbangnya
mungkin baru sampai sekitar 20 km saja, nggak terlalu jauh radiusnya. Nah, ini yang buat sopirnya nih. Kayak gini. Nah, kalau ini lah yang di belakang baling-balingnya itu sendiri. Ada satu lagi nih. Jadi mesin ini adalah mesin turbin, makanya kita sebut dengan turbo propeller ataupun turbojet. Nah, ini mesin turbin yang memiliki beberapa kompresor dalamnya yang dimampatkan dengan bahan bakar yang ada di Wah, pesawat. pesawat. Jadi nanti udara masuk dari depan. Ada yang Dalam kompresor pertama, di kompresor pertama itu Aku pengen lihat pesawat tempur. Oh, elang hitam. Ini drone yang kedua. Ini drone jenis kedua. Yang tadi di belakang. Ini elang hitam ini drone kelas menengah, kelanjutan dari yang kelas kecil. Ini kita proyeksikan supaya bisa terbang agak lama. Nah, menurut informasi yang saya dapat ini diproyeksikan supaya bisa terbang sampai 20 jam. Kalau ini? Kemudian ininya area terbangnya itu bisa sampai 200 km. Kalau yang ini? TN235 yang dulu pernah dioperasikan. Nih. Boleh, ini kalau mau lihat profil produk ya ada di sini. Mau lihat pesawat ya? Boleh. Ini pesawat, ini helikopter. Boleh dipijit aja, silakan. Nah, kalau mau baca-baca, cuma ini bahasanya harus ditranslasi. Bahasanya pesawat. Nah, betul sekali Pak. Kalau yang ini adalah pesawat N250 versi Gatot Kaca. Ini kerincing wesi. Jadi Gatot Kaca ini 250 orang, kerincing wesi 80 orang. Kalau yang ini? Jadi ini tuh dulu pesawat pertama yang menggunakan sistem kendali pesawat jet tempur. Namanya fly by wire. Ayah sini. Kalau yang ini? Ini pesawat jet untuk 130 orang. Kelasnya Boeing 737 seri 100. Jadi IPTN ya, waktu nama kita masih IPTN, kita merancang bangun pesawat ini untuk melanjutkan pengembangan teknologi dari N250. Baling-baling kita masuk ke pesawat jet. Sini. Rencana strategi Pak Habibie itu sangat jauh sekali. Di era saat itu Pak Habibie sudah memikirkan pesawat tempur siluman. Di era saat itu grand strateginya luar biasa. Ini adalah helikopter yang didesain. Kita baru sampai tahap didesain oleh orang sini, orang PT Dirgantara Indonesia. Sebelum film Transformer muncul, kita sudah kasih nama pesawat ini Bumblebee 001. Bumblebee. Jadi ini merupakan helikopter combat ya. Dia memang dipersenjatai. Oh iya. Memang helikopter untuk combat. Kalau pesawat yang ini? Perangkatnya adalah perangkat untuk tempur. Kalau pesawat yang ini? Ini adalah bagian dalam dari pesawat yang ini, CN235. Bagian dalamnya itu sesuai dengan pesanan. Misalnya dari pesanan yang ada mau dipakai untuk terjun payung, nah biasanya seperti ini, seperti yang ada di angkutan umum, gitu ya, menyamping duduknya sehingga bisa lebih banyak membawa penumpang, gitu. Ini bisa masuk Land Rover 1, Land Rover yang putih tadi bisa masuk. Nah, ini adalah versi dari pesawat patroli maritim. Di dalamnya banyaknya komputer, bukan orang mah. Komputer sama sistem persenjataan. Nah, ini versi komersil. Ada penumpang reguler sama penumpang yang berkategori khusus ataupun penumpang VIP gitu ya. Yang ini? Nah, ini pesawat CN235. Pesawat NC212 versi ambulans udara. Nah, di ambulans udara ini di dalam sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat keselamatan ya, perangkat-perangkat untuk menangani ini ya,
korban-korban yang terdampak dari bencana ya Yang ini. ataupun hal lainnya. Nah, ini pesawat N219, interior dari pesawat N219 versi komersil kurang lebih mirip dengan pesawat NC212. Ya, dengan bagasi yang cukup terbatas ya, di sebelah sini, di sebelah belakang, dan tanpa pramugari. Kalau yang ini, Karena terbangnya jarak pendek. yang ini. Ini elang hitam. Elang hitam. Ya, ini drone yang sama yang dengan yang tadi ya. Ini mungkin replika bentuk ya. Mungkin dari segi ini desain mungkin agak berbeda. Nah, Ya. itulah kenapa. Ini namanya adalah misil atau rudal. Kalau di kita rudal peluru kendali. Ini adalah misil yang dikendalikan secara terprogram. Kacanya tajam nak. Nah, ini secara terprogram nanti dia melakukan penguncian target, baik itu target yang statis maupun target yang bergerak. Tapi sayapnya pendek. Makanya ini dipakai di pertempuran-pertempuran jarak jauh ya, untuk menghancurkan target-target yang kokoh. Karena ini dibekali dengan hulu ledak 1000 ton. Itu ini cocok sekali untuk meluluh lantakan struktur-struktur kapal-kapal perang di lautan. Itu kan terdiri dari besi-besi tebal. Ini nggak pakai apa ya? Apa ya, Pak? Apa di Ini pakai launcher. Tetap ada, jadi di satu perangkat misalnya ini akan kita pasangkan di pesawat atau kita akan pasangkan di kapal-kapal laut, itu di situ harus diinstalasikan launcher, missile launcher. Ya, jadi launcher itu berat, Pak. Kali ini berat ya. Ya mungkin kalau pesawat yang lebih besar dari ini bisa. Harusnya dalam laut ke atas ya, dari permukaan ke permukaan, dari udara ke darat, dari udara ke permukaan ada. Nah, ini tipe yang baru permukaan ke permukaan. Wah. Ayo. Nah, ini sekarang lagi pengembangan, Pak. Belum, ini kita tuh bareng-bareng sama perusahaan-perusahaan pertahanan di bawah potensi pertahanan. Wow. Ini nanti kita bisa berupaya untuk bisa bikin rudal sendiri gitu. Simulator, Pak, tapi masih belum diaktifkan. Kalau mau lihat boleh, Pak. Pengalaman ketika dia benar-benar membawa pesawatnya. pesawat apa? Pesawat N219. Nah. Wah. Pilot sama co-pilot. Tadi pilot dong, ya. Asisten, Pak. Asisten yang backup. Sama punya kendali kan? Sama-sama punya kendali, betul, Pak. Jadi sebetulnya Yo, tadi pilot pilot. ini membackup apabila terjadi sesuatu sama pilot. Lihat sana. Aku adalah mobil kecil. Mobil kecil. Mobil kecil. Ini kawan. Di sini. Wow. Duduk di situ. Boleh duduk di sini, Om? Boleh, silakan, Pak. Silakan. Ini memang dipakai untuk ini mengupdate status. Mas mah enggak ada. Mas mah enggak bisa takut. Bisa jalan. Enggak jalan. Nggak ada, Enggak ada mesinnya. nggak ada ininya. Tenang aja, duduk Ini aja. juga cuma Boleh. bawaan. Boleh setirnya ditarik-tarik, digoyang-goyang kiri kanan juga boleh. Itu ada pedal, itu tuh kalau tidak salah itu tuh yang memainkan pergerakan komponen-komponen yang ada di sayap. Yo, ini Flap. jalan. Ada yang flap, ada yang aileron. Yang pedal kalau tidak salah menggerakkan komponen-komponen yang ada di ekor.
Kalau yang yoke itu yang ada di bagian sayap depan. Oke. Nah, steer itu disebut dengan yoke. Wah, rumit sekali, apalagi helikopter, Bu. Saya pernah mainkan ini simulator helikopter, waduh, alhamdulillah ya, juntai terus. Saya ngembangin helikopter. Waduh, itu kayak Lebih susah kali sama ini. lebih susah heli, Pak. Itu heli itu seperti kita tuh membawa membawa kendaraan berkopling, Pak. Iya. Jadi feel dari kita harus menahan udara tuh terasa pada saat Isi kita bensin. injak pedal, Pak. Oke, izin dulu. Ayo, guys. Ayo. Pencet-pencet dulu Mas tuh. Naiknya ke sini juga tadi. Kita sekarang naik Getrik. Kenapa? Kan katanya pengen naik Getrik. Kenapa? ini bisa ditutup. Ini di sini. Mana? Oh iya. Ada pelatihnya juga buat ayah ini ada, buat anaknya ada. Oke, jadi sekarang kita mau nukerin di situ. Oh, ya. Kopinya bisa milih atau gimana? Oma, 2 kopi, terus apa lagi Kak dapatnya? dengerin nggak? Apa sayang? Sini, masih ini. Pengen apa? Oh, iya nanti dulu ya. Kopi. Wah, kamu malah pengen kopi. Oke. Untuk keberangkatan selanjutnya pukul 11.30 Lewat sini. kami persilakan. Sambil menunggu juga para kode yang lain sesuai dengan keberangkatan Lewat sini nak. Nih. Tuh. 11.30. Baik, kami panggilkan terlebih dahulu apabila ini menunggu di dalam bis. Bilik nomor Udah. Oke, kita sudah selesai ya tripnya ke museum pesawat. Senang nggak Mas? Senang nggak? Senang nggak? Udah ini malah ngopi terus nih. Senang nggak? Ada lihat pesawat? Senang? Belum dicium tadi sama ayah. Coba mah. Nih. Pengen kopi terus. Dah. Nih, apa pesan lagi. Kesan-kesannya Mas lihat pesawat apa? Seru nggak? Banyak banget ya tadi pesawatnya. Besar banget. Coba ceritanya gimana ceritanya? Sama besar, sama kecil. Besar sama kecil. Oh gitu. Senang Adek lihat pesawat banyak. Iya. Seru ya? Oma nggak lihat nggak? Minum. Enak nggak? Enak. Dadah, BRW. Ini tes ya. Oke, dadah.